spesial buat saya adalah mahasiswa DKV yang hadir di sini dan para tamu undangan. Saya akan sedikit cerita sharing terkait dengan DKV ini, ya. Di sini kebetulan kalau kita lihat Nusa Putra ini salah satu bagian dari anggota asosiasi program DKV. Kenapa kami membuat asosiasi ini? Sebetulnya kita ingin meningkatkan mutu pendidikan DKV, ya. Nah, dengan kebersamaan ini DKV, lalu kita akan melakukan gerakan-gerakan atau kekompakan dalam kegiatan-kegiatan kreatif, ya. Karena di sini kita bisa lihat total mahasiswa DKV se-Indonesia itu hampir 20.000, ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini juga sama, termasuk student body DKV se-Indonesia. Nah, dengan ini artinya DKV ada di mana-mana, ya. Ilmunya ini dipakai di masyarakat, termasuk salah satunya di Kota Sukabumi, ya. Saya juga sangat senang di Sukabumi ada DKV karena bagaimanapun DKV adalah prodi, selain prodi yang paling laku, tapi sebenarnya prodi yang paling saya lihat paling bermanfaat, ya, di lingkungan kita. Nah, kalau teman-teman semua di sini, Ibu Bapak memperhatikan visual communication sector itu kan kita mungkin mengetahui ada film, video, advertising, animasi, graphic design, ilustrasi komik yang kalau saya lihat ini ada on surface dan on screen, ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kaitannya seperti apa nih untuk webinar hari ini terkait dengan pariwisata. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada karya-karya profesional gitu, ya, ada yang game, ada yang VR, ada yang ilustrasi, film, dan sebagainya. Ini sebetulnya media-media yang ada di masyarakat. Tapi mungkin ini belum kita maksimalkan, belum kita optimalkan untuk menjadi media yang bisa mendukung pariwisata. Subsektor ini paling menarik, ya, karena dulu ada 14 subsektor yang sebetulnya ini Bekraf yang mengadakan. Tapi kalau kita lihat, DKV ini kan ada di lingkaran paling kanan bawah, DKV. Tapi sebetulnya DKV itu ada di mana-mana, ada di film animasi video, ada di fotografi, ada di TV, penerbitan, dan sebagainya. Artinya ilmu DKV sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena industri DKV sekarang tambah meningkat seiring dengan perkembangan digital, ya. Jadi kalau dulu DKV berkembang juga karena ada teknologi cetak, sekarang ada teknologi digital, DKV tambah hebat, ya, tambah berkembang. Ini juga sama dengan adanya DKV kita bisa lihat ada peningkatan di daerah, pendapatan daerah, ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan DKV, kita harus tahu terminologinya dulu, ya. Kira-kira DKV itu adalah cabang ilmu desain. Jadi DKV itu ilmu atasnya, di atasnya itu adalah ilmu desain. Apa yang dipelajari DKV? Konsep komunikasi, ungkap kreatif, teknik, dan media. Jadi memang ketika teknologi cetak ada, tentunya menggunakan teknik dan media cetak. Kalau sekarang menggunakan digital, tentunya akan teknik dan media digital, gitu, ya. Elemen visualnya seperti biasa, ada ilustrasi, ada tipografi, ada fotografi. Mungkin teman-teman di sini sudah biasa dengan hal tersebut. Tapi ada satu lagi, karena ini desain komunikasi, artinya ada pesan yang untuk disampaikan, ya. Jadi nggak hanya elemen estetiknya menarik, tapi dia harus punya pesan apa yang ingin disampaikan. Kalau di sini di atas dan di bawah, mungkin ini bagian yang sangat DKV, ya, kalau kita lihat sehari-hari, mulai ada packaging, ada ID, ada fotografi, dan sebagainya. Tapi yang menarik, sebetulnya desainer komunikasi visual itu adalah komunikator dengan bahasa visual. Jadi sebetulnya kadang-kadang mahasiswa ada yang sulit untuk presentasi, ya. Tapi tentunya seorang desainer komunikasi visual, dia harus mempunyai kemampuan sebagai komunikator. Komunikator apa? Tentunya dia harus bisa menyampaikan pesan untuk ke sebuah channel, kemudian direspon, gitu, ya. Jadi sangat tidak mungkin anak desain komunikasi visual membuat poster yang tidak komunikatif, ya. Karena faktor pertama adalah harus komunikatif untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau kita lihat di fenomena warna DKV di Indonesia, ini sering saya sampaikan di beberapa anggota Asprodi di Indonesia, bahwa kita menemukan fenomena-fenomena pertama industri 4.0, di mana semuanya serba canggih, serba digital. Lalu juga ada SDGs, ya, yang terkait dengan isu-isu global. Ini mau tidak mau semua sekolah harus bisa menjawab tantangan ini. Lalu kemudian COVID. Teman-teman juga semua se-Indonesia sedang mengalami COVID. Dan di COVID ini kita dapat pelajaran baru bahwa kita harus bisa beradaptasi. Di hari ini akan saya cerita bagaimana DKV bisa berkembang untuk mendukung industri pariwisata. Lalu juga di fenomena terakhir adalah Kampus Merdeka. Nah, ini Kampus Merdeka Mas Menteri punya program bagus, sehingga kita bukan hanya belajar ilmu DKV, tapi bisa belajar ilmu-ilmu lain. Jadi kalau nanti saya lihatkan, Kampus Merdeka ini mendukung adanya multidisiplin. Multidisiplin itu apa? Kalau di kampus saya,
itu ada jurusan DKV tapi kerjasama dengan Elektro, akhirnya kita membuat game gitu ya. Kalau saya lihat juga di sini juga menarik di Nusa Putra, karena saya lihat tidak hanya DKV, ada jurusan-jurusan lain yang bisa digabungkan dan dikolaborasikan. Nah, kalau kita lihat DKV yang awal-awal itu persoalannya hanya pada logo, hanya pada tipografi huruf, fotografi, tapi kalau sekarang lihat, mungkin di sini ada Mas Gunawan, Mbak Mariam, ya, Mas Renaldi. Nah, kalau saya lihat ini persoalannya sebagai mahasiswa udah beda lagi, bukan kayak dulu lagi ya. Kita menghadapi channel-channel omni channel, multi channel ya. Bukan hanya sekadar TV, kita bikin aplikasi atau film di TV, tapi dia akan memasuki channel-channel yang ada di YouTube, ada di sosial media, ada persoalan NFT, bahkan sekarang grafis pun kalian harus berhadapan dengan UI UX ya, termasuk juga ada fenomena kripto atau Bitcoin. Nah, sehingga kita mau tidak mau nih, DKV ini harus bisa menghadapi industri 4.0 untuk menuju society 5.0. Salah satunya ada IoT, ada blockchain, ada virtual reality, augmented, dan lain-lain. Tapi intinya di dalamnya ada big data. Nanti pasti pertanyaan teman-teman pasti tanya lagi, Pak, ini kaitannya dengan pariwisata seperti apa? Hari ini akan saya bercerita lebih banyak terkait dengan digital content ya, biar seru gitu. Nah, saya melihat, mungkin masih ada Bu Nunik ya, Waret 3, saya melihat, atau Pak Kaprodi, Pak Agus, di sini ada fakultinya menarik, DKV itu ada di engineering, komputer, dan desain. Nah, ini salah satu peluang untuk kita bisa yang namanya multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Contohnya apa Pak Intan? Misalnya di visual communication design, selama ini mahasiswa belajar animasi, belajar tipografi, komik, dan sebagainya. Ini kalau disatukan dengan information system atau dimasukkan dengan electrical engineering, ini menjadi sesuatu DKV yang berbeda untuk Nusa Putra. Salah satunya bisa mengembangkan aplikasi yang sekarang lagi naik-naiknya, ataupun kita bisa mensupport perkembangan 3D. Ataupun satu lagi game, gitu ya. Jadi ini sangat menarik untuk Nusa Putra bisa berkembang lebih luas lagi. Di sisi lain, ini juga dari Mas Janu, dari Densu, ternyata kita itu di kampus harus membangun sebuah beta version, platform algoritma, kemudian multidisiplin dan open system. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, fenomenanya sudah berubah. Ada visual research, ada digital branding, interactivity design, di mana ini kita bisa mendukung yang namanya industri pariwisata nantinya. Nah, ini ada Renat Kaftali, dia cerita bahwa di Indonesia ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Salah satunya ledakan kreativitas, ledakan wisata luar ruang, ledakan konten dan kolaborasi. Nah, ini 4 yang menarik ya teman-teman, di mana tentunya ketika COVID ada, ketika orang harus survive, tentunya terjadilah kreativitas yang harus timbul. Termasuk adanya ledakan wisata luar ruang. Nah, ini juga mendukung industri pariwisata. Karena COVID hampir 2 tahun kita nggak kemana-mana, saatnya sekarang orang pengen jalan-jalan ya. Saatnya orang pengen nonton konser ya, saatnya orang pengen nonton sepak bola gitu ya, karena serba boleh. Karena orang kangen, butuh hiburan dan sebagainya. Lalu juga ada ledakan konten, karena sosial media di mana-mana, semua orang bisa memposting. Berbeda zaman-zaman dulu, broadcast itu hanya dilakukan oleh TV. Kalau sekarang broadcast itu bisa dilakukan oleh kita sendiri, oleh masing-masing. Lalu ledakan kolaborasi, ini juga sama yang tadi saya sampaikan, tidak bisa hanya satu ilmu DKV, tapi bisa berkembang dengan ilmu-ilmu lainnya untuk membangun kedisiplinan ilmu baru. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Lalu saya perlihatkan lagi, jadi dari ledakan kreativitas, konten, dan kolaborasi, akhirnya terjadilah teknologi itu menjadi bypass bagi individu untuk memperlihatkan dirinya kepada halayak. Teman-teman di sebelah kanan ini ada yang namanya YouTuber, ada digital strategi, content writer, terus kemudian video editor dan sebagainya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang menarik. Dan bersyukur nih kayak Mas Rinaldi gitu ya, mahasiswa Nusa Putra juga, yang mungkin sekarang jadi bisa belajar ngedit, bisa belajar komik dan sebagainya, yang sebetulnya itu mensupport kepada industri saat ini gitu ya. Jadi kalau saya lihat DKV itu nggak akan salah jurusannya, karena sekarang masa-masanya DKV itu sedang berkembang. Kalau Bill Gates tahun 96 cerita, konten itu adalah konten is king. Jadi konten itu akan ramai, akan segalanya. Kalau kita lihat di sosial media, konten itu terdiri dari animasi, video, teks, suara, interaktif, dan gambar. Nah, ke-6 ini adalah bagian yang dipelajari DKV ya. Alangkah hebatnya DKV itu bisa mensupport, tinggal sekarang kita pikirkan konten ini akan dijadikan apa. Ini terkait dengan big data. Big data juga kita bisa lihat, karena saking canggihnya big data, semuanya terkoneksi, kita bisa mengecek trending keyword di 2021 apa aja sih. Terus kemudian digital media, berita itu yang paling keren apa sih gitu ya.
bahkan kesehatan, ada Halodoc, ada Halo Dokter, dan sebagainya. Ini data-data yang kita bisa lihat. Coba perhatikan sama teman-teman, ini semuanya ada logonya, ada kontennya, dan sebagainya. Ini adalah kerjaan-kerjaan kita semua di kafe ya, yang kita bisa manfaatkan menjadi media yang sangat strategis untuk membuat konten-konten yang menarik. Teman-teman pasti kenal, ada yang namanya Deddy Corbuzier, ya, ada Atta Halilintar, ini teman-teman zamannya kalian semua ya. Mereka bercerita secara narasi visual digital. Maksudnya apa? Semua orang bisa membuat konten seperti Ria Ricis di bawah, ya, konten-konten. Tapi saya kebayang kalau teman-teman yang belajar desain pasti ini udah bagian tugasnya sehari-hari ya gitu. Bahkan yang menarik ada Gundala nih, yang menarik, ini juga menjadi konten-konten yang bisa dibuat secara seru. Tapi kalau kita lihat, ini balik lagi ke namanya sosial media, persoalan memotret benda, kemudian memotret suasana, memotret produk, ini ternyata menjadi sebuah potensi Instagram. Dan kalau kita lihat, Instagram itu media yang paling engagement dengan audiensnya dekat sekali ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ada video tutorial, video review, video cover, dan sampai video talk show. 1-12 ini adalah konten-konten yang kalian bisa kreasikan dengan ilmu yang didapat di DKV gitu ya. Tinggal sekarang apa sih yang mau difoto oleh kalian dan menjadi mendukung sebuah pariwisata. Sekarang banyak ya, misalnya ada handphone produk baru sudah jarang beriklan di TV, dia sudah beriklannya di selebgram, di influencer untuk bikin unboxing. Begitu juga dengan lagu, dengan produk-produk lainnya, memanfaatkan influencer dan selebgram untuk mempromosikannya. Ya, walaupun pagi-pagi mungkin teman-teman tahu ini makanan apa? Mochi ya, yang khasnya dari Sukabumi ya. Nah, kalau dulu saya tahunya Sukabumi itu ya mochi ini ya gitu. Tapi kalau kita lihat, makanan itu sebenarnya menjadi identitas visual ya, jadi punya ciri khas. Ini pasti kalian pasti senang yang namanya makan bakso ya, bakso Malang, bakso Solo, bakso dan sebagainya. Begitu juga mochi punya identitas. Begitu juga dengan kota. Kalau kita lihat bagaimana DKV punya kontribusi ke pariwisata di daerah, dia bisa membuat logotype, dia bisa membuat city branding. Kita tanya lagi, apakah Sukabumi sudah punya city brandingnya? Kalau belum, mungkin Nusa Putra bisa bikin dua nih, ya, sehingga DKV bisa berkontribusi ke masyarakat. Lalu saya lihat-lihat nih, kalau biasanya kalau sebelum jalan-jalan ke Sukabumi nyari makanan, kalau dulu nanya ke keluarga ya, nanya ke saudara-saudara, makanan yang paling enak apa? Kayaknya sekarang udah ngurangin nih, kita udah ngeliatin ke Sukabumi kuliner. Wah, ini makanannya enak-enak ya. Belum lagi Mas Rinaldi nih ketawa-ketawa melihat promosinya ya, ada yang diskon, ada tahu lada garam dan sebagainya. Tapi menarik juga nih Sukabumi Foodies ya, ada kerupuk segede muka gitu ya, itu kalimat-kalimat kekinian banget ya, jadi orang wah gede banget nih kalau beli kerupuk ini ya. Nah ini juga sama konten-konten yang kita bisa manfaatkan. Alangkah serunya anak-anak DKV bisa membuat konten-konten ini ya, karena ini tugas sehari-hari kalian. Istilahnya sekarang adalah microblogging. Jadi bukan hanya gambar, tapi kita bisa memanfaatkan teks, grafis, dan lain-lainnya sehingga bisa bermanfaat. Ini salah satu yang kita bisa kontribusikan ke pariwisata kuliner untuk mendukung pariwisata makanan di Sukabumi, ya. Karena dengan dengan tersaringnya, terpublishnya, sounding di mana-mana, si produk ini jadi mengenalkan pariwisata dan minimal mau datang ke tempat sini, ya. Lalu saya sempat nyari-nyari di internet, ada objek wisata terpopuler di Sukabumi. Katanya ada jembatan gantung, ya kan? Yang penting kita jangan digantung ya. Kalau jembatan gantung ya nggak apa-apa. Jadi katanya jembatan gantung situ gunung, saya belum ke sana, pasti teman-teman udah ada yang ke sana ya. Terus ada Geopark Ciletung, ini bagus sekali, kemudian Curug Sawer dan sebagainya. Kalau kita lihat objek wisata sebelah kiri, ya kita lihat begitu indahnya ya. Neng Mariam juga mungkin mau ke sana, tapi cuma lihat aja, oh ya seru gitu aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebelah kanan, karena ada orang yang bergaya-bergaya, ngasih testimoni, seru-serunya seperti apa, ini akan lebih mendapatkan engagement ya. Ternyata di Sukabumi ada ini nih yang pakai jeep ini. Saya kebayang kalau ke sana seru banget, mendapatkan adventure. Nah, jadi kalau saya lihat, dari sebelah kiri ini hanya gambar foto yang kurang terlalu berbicara, hanya berbicara keindahan, tapi yang sebelah kanan itu lebih dapat lagi, lebih engagement. Kenapa? Karena ada sisi subjektif dari orang yang menceritakan pengalaman mereka. Jadi dari sosial media ini mereka bisa menyampaikan pengalaman mereka untuk datang ke sini. Ya, belum lagi kalian kasih tantangan, halo kita ke sini nih, seru banget ke sini, jembatannya terpanjang dan sebagainya, orang jadi tertantang untuk datang ke sana. Nah, jadi kalau kita lihat, oh ternyata
yang namanya konten itu sebenarnya membangun engagement termasuk di Facebook. Tapi sebenarnya yang paling tinggi engagement itu ada di Instagram. Teman-teman pasti selalu bikin postingan Instastory ya. Kalau kita lihat kenapa ada Instastory, karena kita pengen bercerita hari itu. Dan umurnya nggak terlalu panjang ya. Tapi kalau kita lihat, kalau anak-anak ABG itu biasanya Instastory-nya titik-titik gitu ya. Setiap melihat benda posting, setiap jalan kemana posting gitu ya. Beda kalau yang lebih senior ya, dia postingannya paling 1 atau 2 3 gambar. Nah ini juga menarik ketika anak-anak muda itu suka ingin bercerita apa aja yang dia rasakan, apa aja yang dilihat, sehingga sebetulnya itu potensi untuk meningkatkan pariwisata. Di sini saya memperlihatkan beberapa makanan. Ini juga saya melihatkan Aludita sebagai beauty blogger, dia membuat user engagement. Ini pendekatan-pendekatan yang seru, dan biasanya dalam sosial media itu terjadi sifatnya fans base ya. Jadi fans itu biasanya ngikutin idolanya, sampai bajunya, makanannya, dan sebagainya. Kebayang kalau si idola ini bercerita tentang Sukabumi, banyak juga orang yang akan datang ke Sukabumi ya, seperti itu. Lalu juga di Instagram juga mereka bisa jualan hijab ini paling tinggi juga ya untuk mendapatkan follower dan jualannya. Tapi yang paling menarik kalau kita lihat di sini adalah ini adalah satu potensi pariwisata yang kita bisa dongkrak. Nah, kalau di Bandung ada namanya Dunia Kuliner Bandung. Jadi kalau ke Bandung, teman-teman bisa melihat makanan apa aja yang ada, dan kita kayaknya seru pengen datang ke sana. Tapi memang kadang-kadang di postingannya itu sangat indah sekali ya. Baik ukurannya itu kayaknya besar, kalau datang suka agak kecil ya. Atau tempatnya enak, kayaknya ternyata jauh sekali ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Anak muda sekarang itu jadi tantangan. Orang ngantri juga nggak apa-apa ya. Nonton festival juga, ngantri-ngantri juga seru buat mereka ya. Sesuatu yang menarik. Nah, sehingga saya melihat ada penggunaan smartphone itu menjadi pusat kebudayaan untuk menawarkan pengalaman dan digital experience. Jadi intinya kita saling berbagi sharing pengalaman untuk ke orang lain, dan menjadikan ketika pandemi ini orang menjadi lebih kreatif. Misalnya hari ini kalian memposting ikut seminar ini ya di Nusa Putra. Ini juga akan menjadi sharing pengalaman di yang lain. Jadi setiap postingan itu mempunyai nilai untuk sharing pengalaman. Nah, ini saya mau memperlihatkan sisi DKV yang lain adalah memanfaatkan video 360. Dengan 360 kita bisa merasakan ruang, walaupun secara virtual, tapi dimensi ruangnya ada. Nanti teman-teman kalau punya waktu silakan buka Indonesia Virtual Tour. Ini menarik. Saya pernah bikin workshop juga dengan teman-teman di Kalimantan untuk membuat virtual tour, sehingga satu sekolah itu dia punya video 360-nya, anak-anaknya nggak usah ke sana tapi dapat merasakan ruang dan mengetahui ruang kemana saja dia bergerak dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik dan itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya ini mahasiswa saya yang membuat di Kalimantan Timur museum. Dia memanfaatkan video 360, akhirnya si museum ini bisa diakses oleh semua orang di berbagai daerah, di berbagai negara, dan merasakan kedalaman ruangannya, kemudian merasakan koleksinya seperti apa dengan memanfaatkan video 360. Kayaknya nanti Pak Kaprodi, Pak Agus nih, ditanyain aja, kayaknya suatu saat bikin workshop video 360 seru juga ya di Sukabumi, karena lokasi Ciletuh, kemudian tadi jembatan dan lainnya itu kalau dibikin video 360 keren sekali tuh untuk menjadi sebuah hal yang menarik. Terus juga di smartphone juga, karena tadi saya bilang smartphone jadi segalanya, sekarang juga bisa editing di handphone ya. Jadi saya melihat generasi sekarang editnya udah jarang di laptop, dia memanfaatkan handphone. Pernah ada CapCut gitu ya, mungkin yang sering pakai, atau jedak-jeduk, efek-efek jedak-jeduk gitu ya. Kalau dulu kan bikinnya setengah mati, kalau sekarang sangat mudah. Tapi kita bisa melihat sisi lain bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk konten-konten pariwisata. Nah, ini juga sama, dari smartphone juga kalian suka mendapatkan ide kreativitas. Dari Pinterest, kemudian dari yang lain-lainnya untuk mencari ide. Nah, ternyata selama pandemik itu naik 60% untuk orang mencari ide. Artinya selama pandemik saya percaya banyak orang yang jadi tambah kreatif ya, karena dia terus belajar. Teman-teman suka pakai Canva? Suka ya, kalau terpaksa ya, apalagi kalau deadline sama dosennya gitu ya. Tapi kalau saya lihat Canva ini sekarang menjadi sebuah nilai kepraktisan untuk orang bisa mencoba seolah-olah menjadi seorang desainer ya. Tapi menurut saya ini hal-hal yang praktis untuk bisa memanfaatkan bagaimana komunikasi itu mendekati efektif dan efisien. Tapi buat mahasiswa menurut saya ini adalah tantangan buat kalian, bahwa dengan adanya Canva saingan mulai banyak nih. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus bisa mendesain lebih bagus dari orang yang tidak belajar desain dan memanfaatkan Canva. Lalu juga ledakan-ledakan lainnya, ledakan kreativitas dan konten kolaborasi, terjadinya telemedicine gitu ya, terus bisanya video konsultasi dengan dokter dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi ide. Ketika Halodoc sukses, kita bisa jadi ide memanfaatkan bagaimana
kita bisa ngobrol dengan traveler yang udah pernah jalan-jalan ke Sukabumi, lalu kita bisa nanya-nanya gimana sih caranya kalau backpacker ke sana yang menguntungkan, murah tapi aman dan nyaman. Itu juga bisa dimanfaatkan. Ini beberapa fenomena ketika kemarin COVID, tapi saya nggak terlalu bahas. Tapi yang jelas ada disruptif pekerjaan, tapi juga mendukung beberapa pekerjaan orang sehingga harusnya 10 tahun lagi kita adaptasi sama teknologi, ternyata sekarang bisa lebih cepat ya. Ini saya lewat-lewat aja menunjukkan bahwa pengguna sosial media makin besar, makin aksesnya tinggi. Nah, kalau kita lihat ketika COVID kemarin hampir 400% ya kebutuhan meningkat untuk adaptive software ya. Tapi yang menarik adalah kita sudah menjadi terbiasa menggunakan layanan untuk seperti Gokar, Gojek dan sebagainya. Ini fenomena perubahan peradaban manusia juga. Lalu juga dengan adanya COVID kemarin, akhirnya orang-orang berjualan lewat Instagram dan alhamdulillah pada laku ya gitu ya. Cuman yang menarik ini kerjaan DKV lagi, bagaimana membuat informasi ini bisa efektif dan efisien. Lalu juga ada gerakan-gerakan hijau ya, dan sebagainya. Nah ini kita bisa manfaatkan untuk membangun potensi yang namanya pariwisata. Termasuk ini ya, ada kebutuhan buah-buahan dan sebagainya. Bayangkan kalau si caption-caption ini mendukung pariwisata akan menarik. Nah ini cerita sedikit tentang tadi kita sudah tergantung dengan budaya Grab dan Gojek untuk hailing ride ya, untuk menggunakan servis untuk memindahkan jual beli barang secara online. Dan di sini juga kita bisa lihat UMKM saat itu jadi naik karena orang yang tadinya harus berjualan langsung dengan adanya online itu bisa dibantu untuk secara online kita mendapatkan pasar atau market lebih luas lagi. Ini juga sama dengan adanya Gojek, ekosistemnya terbentuk, orang jadi mudah untuk berjualan. Nah ini saya salah satu contoh mungkin buat teman-teman dosen juga di Saputra, kita pernah melakukan acara bedakan. Ini kita hanya 3 level itu 3 minggu. Kita membantu yang namanya Surakarta ada UMKM. Kalau kita lihat teman-teman semua di sebelah kiri ada batik Widayati, kemasannya cukup tradisional gitu ya. Kemudian dibantu sama anak-anak DKV sebelah kanan jadi tambah bagus. Ini sebenarnya mengajak UMKM menjadi naik level. Atau teman-teman sendiri kalau sebelah kanan gampang sekali ya, ini tugasnya kuliah Pak Agus mungkin ya, atau tugas dosen-dosen lain ya dibikin seperti ini ya. Tapi ketika kita bisa membuat sebelah kanan ini, begitu manfaatnya ilmu kita untuk di masyarakat. Sama juga seperti ini yang di Korea sebelah kiri, makanannya tradisional hanya dibuat seperti itu. Tapi pas kita bikin sebelah kanan, makanannya dari naik kelas, dia bisa jual di supermarket, bisa dijual lebih luas lagi dan bisa dibawa kemana-mana untuk jadi oleh-oleh. Nah ini juga sama ketika makanan kita bisa kemas dengan bagus menjadi oleh-oleh yang khas gitu ya. Nah sehingga kalau kita lihat, nah ini pasti pada tahu lah ya, YouTubers. Apa Pak kaitannya dengan YouTuber? Nah tadi saya berkaitan dengan media, mereka adalah influencer yang bisa mempengaruhi orang mau melihat, mau menonton, berubah perilaku. Nah ini juga sama buat teman-teman DKV yang suka bikin konten bisa diarahkan untuk membuat konten-konten mendukung pariwisata. Sebenarnya kalian seru-seruan, tapi ketika angkanya tinggi, followernya Anda tinggi, ini bisa menjadi monetizing buat kalian dalam membuat konten. Ini juga sama, ada yang tahu? Pasti Jerome Pauline ya. Dia banyak ceritanya tuh, ada yang tentang nulis bahasa, jalan-jalan kemana dan sebagainya. Ini menjadi sebuah konten. Akhirnya konten ini udah kayak industri TV aja ya. Mereka bisa sharing ke orang, monetizingnya jalan, sponsor masuk dan sebagainya. Pernah ada yang ingat ini? Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan ya? Ini juga sama, sesuatu yang viral, masuknya adalah viral marketing. Dia sebetulnya lucu-lucuan ya, tapi ternyata sekarang jadi iklan bimbingan belajar jadi laku. Atau juga seperti ini, nih di Samarinda ada yang penjualnya mirip artis Korea gitu ya. Ini juga salah satu viral yang mendukung pariwisata sehingga orang mau datang. Makanannya apa sih yang seru di sana gitu ya. Nah ini juga sama kalau di Bandung, mungkin teman-teman ada yang pernah ke Bandung, ada Oda di Mang Oleh, terus kemudian Mang Ici, terus ada tempat-tempat wisata yang sebetulnya diposting melalui Instagram dan orang jadi mau datang ke sana. Kebayangkan tenda-tendanya warna-warni gini pengen jadi ke sana gitu ya. Nah jadi saya bercerita bagaimana konten itu bisa sangat mendukung pariwisata untuk orang mau bergerak dan mendatangi ke sana, dan setelah di tempat langsung difoto dan bagian dari bahwa saya sudah di sini. Nah ini menjadi sebuah rantai komunikasi yang menarik sehingga orang menjadi terinformasikan dan orang mau datang ke sana. Ini sama yang seru-seruan gitu ya, makanannya dimakan dengan seru tapi otomatis memperkenalkan kotanya. Di sini ada kota Samarinda. Jadi kalau kita lihat di sosial media ada
3 story ya, ada yang menginspirasi, ada yang membantu, dan juga dia cerita dalam sehari-hari. Ini juga membantu pariwisata sehingga terjadinya ketertarikan, relationship, timeline, dan frekuensi. Nah, ini juga sama potensi digital marketing ya, kalau kita lihat dari IDKV bisa mengarah ke arah sini karena kita berkomunikasi secara visual, tapi jangan lupa algoritmanya Instagram itu menarik ya, mulai dengan memainkan mengoptimasi profil bisnis Anda, hashtag, coba Instagram live dan sebagainya di kunci-kuncinya. Jadi intinya ketika kita berbicara konten, berbicara DKV, berbicara dengan pariwisata, bagaimana kita membuat konten inspirasi, di dalamnya edukatif, ada kekinian dan hiburan. Nah, ini juga sama, sesuatu yang mungkin kalian pernah dipelajari di DKV dengan videografinya, kemudian pernah belajar yang lainnya, sehingga ini menjadi kontribusi yang menarik untuk daerah Sukabumi atau kita semua untuk Indonesia. Mungkin itu aja dari saya yang bisa sampaikan. Semoga presentasi ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman semua untuk lebih kreatif, dan semoga teman-teman di Nusa Putra juga bisa memberi kontribusi ke perkembangan ilmu DKV, baik itu di Sukabumi maupun di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.